Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata bainikum wattaqullah la'allakum turhamun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an untuk makna bersaudara ada dua kalimat atau ada dua lafaz. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ikhwanun. Ikhwanun adalah persaudaraan yang terjadi karena kedekatan berteman, karena bersahabat, karena begitu dekatnya sebagai teman dan dekatnya begitu sebagai sahabat, maka terjadilah seolah-olah ada persaudaraan di antara mereka. Maka persaudaraan seperti ini disebut dengan ikhwanun. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti setan, seolah-olah dia berteman dan bersahabat dengan setan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut ikhwanun. Mereka bersaudara. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mentabzirkan harta, mereka itu adalah seperti saudara-saudaranya setan. Lafaz yang digunakan adalah ikhwana. Berbeda dengan ikhwatun. Ikhwatun itu terjadi persaudaraan karena seakan-akan sedarah dan seketurunan. Karena seperti sedarah dan seketurunan, maka mereka itu disebut dengan ikhwatun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin, sesama muslim itu mereka adalah seperti saudara. Mereka itu ikhwatun, bukan ikhwan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, fa aslihu dzata bainikum, maka damaikanlah di antara kalian itu jika terjadi beda pendapat, jika terjadi selisih, jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, coba selesaikan, islahkan, damaikan, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW
membagi tetangga itu menjadi 3 bagian. Ada tetangga yang non-muslim, dia mempunyai satu hak dari tetangganya yang muslim. Yang kedua, tetangganya yang muslim, maka dia mempunyai 2 hak dari tetangganya yang muslim. Dan yang ketiga, tetangga yang muslim dan dia bersaudara sekedarah dan seketurunan, maka dia mempunyai 3 hak. Jika non-muslim, maka dia mempunyai 1 hak dari tetangganya yang muslim, yaitu dia punya hak perlindungan. 1, dirinya. 2, hartanya. 3, kehormatannya. Dia punya hak untuk dilindungi. Haram hukumnya nyawanya dihilangkan. Haram hukumnya hartanya diambil. Haram hukumnya jika dia difitnah padahal dia tidak melakukan perbuatan yang difitnahkannya itu. Itu terhadap non-muslim. Jika sesama muslim, maka dia punya 2 hak. Hak yang pertama tadi, dia punya hak dilindungi dirinya, kehormatannya, dan hartanya. Juga dia punya hak sesama muslim. Hak sesama muslim ada 6. Dan yang ketiga, ini saudara sendiri, saudara kandung sendiri, maka dia mempunyai 3 hak. Hak yang ketiga adalah hak sebagai saudara, yang tidak bisa diberikan kepada sesama muslim. Dia ada saudara. Salah satu di antaranya misalnya hak mendapatkan waris. Itu tidak bisa diberikan hanya kepada sesama muslim, tapi hanya bisa terbagi kepada saudara kandung sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun terkadang kita menjadi sedih. Jangankan di antara sesama muslim, satu kantor, satu wadah, seiring seperjuangan. Kadang-kadang sikap ini melindungi kehormatannya, itu tidak. Kadang-kadang kehormatannya dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Dibukakan aibnya, dibukakan hal-hal buruknya dengan tujuan supaya dia jatuh. Dengan saudara kita sendiri kadang-kadang seperti itu. Coba kita amati bagaimana seorang ayah dengan saudara kandung kita sendiri dalam keluarga kita. Ketika ada seorang anak punya rezeki, dia bisa beli mobil, dia bisa beli kendaraan. Apa kata si ayah dan kata si ibunya? Alhamdulillah nak, kamu bisa punya kendaraan sendiri. Di usiamu yang masih muda, kamu sudah punya kendaraan, sudah bisa beli sendiri. Tapi coba saudara kita sendiri mencibir. Kadang-kadang mencibir. Aku tahu duitnya juga dapat pinjam. Aku tahu dia cuma pamer saja. Aku tahu. Kenapa tidak ikut bersyukur? Kenapa tidak ikut bergembira? Alhamdulillah.
Saudara saya sekarang punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Saya sewaktu-waktu bisa mampir ke rumahnya. Saya sewaktu-waktu bisa ikut naik dengan mobil dia. Kalau ada perlu bisa berangkat bersama-sama dan lain sebagainya. Tapi yang didahulukan di dalam hati adalah dengki, kedengkian. Ini di dalam saudara. Kadang-kadang seperti saya katakan, bukan saudara, lebih dahsyat lagi. Ada orang menyebutnya dalam istilah berjam'iyah. Dalam satu wadah organisasi. Dalam satu masjid. Antara DKM dengan jamaah atau dengan pengurus yang lain. Bahkan sering juga antar tetangga di antara kita. Kenapa yang harus didahulukan itu adalah dengki di dalam hati? Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu terhadap hasad, terhadap dengki itu. Fa innal hasada yakulul hasanati. Karena kedengkian yang ada pada diri kamu itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang yang dengki, semakin hari kebaikan-kebaikannya akan habis dimakan dengan kedengkiannya itu. Tapi itulah yang terjadi, bukan ikut bersyukur, tetapi sebaliknya kedengkian yang dimunculkan pada diri orang tersebut. Mudah untuk memahami apa itu dengki. Dengki itu adalah perasaan tidak enak, perasaan tidak senang apabila saudara kita memperoleh kesenangan. Apabila teman kita mendapatkan kesenangan, apabila sahabat kita mendapatkan kesenangan, kita mendadak menjadi tidak senang. Itu yang disebut dengan dengki. Padahal kalau kita sebutkan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ikhwatun la'allakum turhamun. Dengan ada persaudaraan, jika ada beda pendapat, ada silang pendapat, selesaikan. Lalu dengan demikian la'allakum turhamun, mereka, kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu hak di antara sesama muslim yang pertama yang ditonjolkan adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa, ucapkan salam kepada orang itu. Salam sering diartikan mudah-mudahan selamat dan sejahtera Allah turunkan atas kamu. Tetapi perlu digarisbawahi, menurut seorang pakar bahasa, Ibnu Qutaibah mengatakan, mengapa Allah memiliki asma as-salam?
Maksudnya adalah Allah li salamatihi anin naqsi wal aibi, karena terlepas, terbebas dari kekurangan-kekurangan dan dari aib dan dari kehancuran. Maksudnya, jika orang mengucapkan assalamualaikum, itu maknanya mudah-mudahan kamu terbebas, terlepas dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan kamu terlepas, terbebas dari hal-hal yang tidak kamu sukai. Mudah-mudahan kamu terlepas, terbebas dari musibah. Artinya kita didoakan. Didoakan oleh Dia. Jangan sampai kejelekan dan keburukan itu menimpa kepada kamu. Tetapi karena salamnya diucapkan tidak dengan hati, tidak dibarengi dengan hati, dan itu doa hanya dari mulut semata-mata, maka tidak berbekas. Tidak berbekas. Jangankan kepada sesama teman, dengan anak istri kita. Ketika kita berangkat dari rumah kita, kita mengucapkan salam. Tapi adakah salam yang kita ucapkan itu doa dari dalam hati kita kepada istri dan anak kita? Begitu kita berangkat, assalamualaikum warahmatullah. Wahai istriku, wahai anak-anakku, mudah-mudahan kalian bebas lepas dari musibah, bebas lepas dari bahaya, bebas lepas dari sesuatu yang kalian tidak sukai. Doa. Maka si istri ketika menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, ya Allah, mudah-mudahan suamiku juga pergi ke pasar, pergi bekerja, pergi ke kantor, dia berangkat dengan penuh keselamatan. Maknanya dia bebas dari bahaya, bebas dari musibah, dan bebas dari yang tidak sukai. Coba kalau salam itu yang menjadi hak sesama muslim diucapkan dari lubuk kita, insya Allah maka kita akan dijauhkan dari hasad dan dengki seperti yang kita kemukakan, tapi lebih menonjolkan innamal mu'minuna ikhwatun. Kita mau memfitnah, kita mau membuka aibnya, kita tahan, kita peduli, kita juga pahami bahwa ini tidak seharusnya untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini menjadi satu bahan renungan bagi kita, dan kita mencoba merubah salam yang kita ucapkan itu bukan hanya dari mulut, tapi hati nurani kita juga ikut mengucapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.